Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kan nama saya Saskia Ananda dengan NIM 32024020044 dari program studi D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat dengan judul Sistem Informasi Servis Laptop dan Komputer Berbasis Web menggunakan Framework CI3. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan data servis laptop dan komputer agar lebih efektif, mulai dari pengelolaan data pelanggan, teknisi, spare part, hingga transaksi servis. Selain itu, saya juga menambahkan fitur article intelligence, yaitu tanya si pita dan rekomendasi AI sebagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Eh, Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama, abstrak dan ruang lingkup. Sistem informasi servis laptop dan komputer berbasis web menggunakan framework Coordinator 3 dan MySQL, fitur utama login admin manajemen, pelanggan, teknisi, spare part, transaksi servis, cetak nota atau laporan, serta modul AI atau tanya sipita dan rekomendasi AI. Batasan utamanya digunakan oleh admin belum mendukung pembayaran online atau notifikasi otomatis. Di sini latar belakang dan rumusan masalahnya, masalahnya pencatatan manual menyebabkan data hilang, pencarian lambat, dan kesalahan transaksi. Rumusan masalahnya bisa dibaca. Lanjut, tujuan dan manfaatnya. Tujuan utamanya merancang dan membangun sistem web Codelnictor 3 untuk pengelolaan servis. Manfaat pemilik usaha mempermudah pengelolaan data, mempercepat pencarian, dan pembuatan laporan. Manfaat admin dan pelanggan, admin input edit hapus lebih mudah, pelanggan pelayanan lebih cepat dan terekam. Manfaat penulis, pengalaman praktis membangun aplikasi web dengan Codel Knitter 3. Lanjut, di sini ada tinjauan pustaka singkatnya. Teknologinya Codel Knitter 3 atau MVC, PHP, MySQL, Exam, Bootstrap, PS Code. Sistem informasi, komponen hardware, software, database, prosedur, pengguna mendukung pengambilan keputusan. Lanjut, analisis sistem dan fitur utama. Di sini ada autentikasi admin, login admin menentukan akses ke dashboard dan semua fitur, manajemen data, CRUD untuk user, pelanggan, teknisi, spare part, service, termasuk cetak, laporan, dan nota. Yang ketiga, fitur AI tanya sipita, chatbot rekomendasi AI untuk analisis data pelanggan dan saran perawatan. Lanjut, di sini ada ringkasan perancangan basis data, bisa dilihat. Inti dari tabelnya, user, pelanggan, teknisi, spare part, service, detail, service, hubungan, 1 per M seperti dijelaskan pada IRD. Di sini ada perancangan antarmuka dan alur. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, baik, kita langsung kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya dari PPT yang saya buat, sistem berhasil dibangun sesuai kebutuhan. Manajemen data, cetak nota laporan, dan fitur AI menambah nilai layanan. Rekomendasi pengembangan, yang pertama, tambahkan notifikasi WhatsApp dan email. Yang kedua, tracking status service online. Yang ketiga, pembayaran digital. Yang keempat, memperbaiki alat untuk AI untuk diagnosis lebih akurat. Yang kelima, pengaturan hak akses dan backup otomatis. Di sini saya akan lanjut mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama, di sini ada tampilan landing page-nya. Halaman ini merupakan halaman awal ketika pengguna membuka aplikasi. Pada bagian ini terdapat informasi singkat mengenai sistem yang saya buat. Kemudian terhadap tombol masuk panel sistem yang digunakan oleh admin maupun teknisi untuk masuk ke dalam aplikasi. Di bagian kanan bawah juga terdapat eh, fitur tanya si Pita yang merupakan chatbot berbasis artificial intelligence. Eh, Pengguna dapat langsung bertanya mengenai layanan servis, kerusakan laptop, komputer, maupun tips perawatan perangkat tanpa harus login terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke si tanya si Pita. Di sini kita bisa menanyakan apa saja. Kita bisa tunggu. Oke, di sini chatbot akan
memberikan jawabannya. Baik, lanjut kita akan masuk ke halaman login. Baik, kita akan masuk ke halaman login. Kita masuk sebagai admin. Apabila username dan password benar, maka penggunaan akan diarahkan menuju halaman dashboard. Sebaliknya, apabila data salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga keamanan sistem tetap terjaga. Di sini kita masuk ke halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi sistem. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan data seperti jumlah pelanggan, jumlah teknisi, jumlah spare part, dan jumlah transaksi service. Dari dashboard ini, admin dapat mengakses seluruh menu yang tersedia melalui sidebar di sebelah kiri. Di sini kita bisa masuk. Baik, kita masuk ke data pelanggan. Pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh data pelanggan yang pernah melakukan servis. Admin dapat menambahkan data pelanggan baru melalui tombol tambah pelanggan, kemudian melakukan edit, hapus, pencarian, dan cetak laporan. Di sini kita bisa edit, hapus, bisa hapus, cetak. Di sini kita masuk ke menu rekomendasi. Ketika saya memilih salah satu pelanggan, kemudian menekan tombol rekomendasi, sistem akan mengirim data pelanggan tersebut ke Artificial Intelligence. Berdasarkan data tersebut, AI akan memberikan rekomendasi, misal saran perawatan perangkat, kemudian kemungkinan tindakan servis atau langkah pencegahan kerusakan. Dengan demikian, admin dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi pelanggan. Di sini kita klik, di sini akan muncul jawaban AI-nya. Baik, kita lanjut ke data teknisi. Menu ini digunakan untuk mengelola data teknisi yang bekerja pada tempat servis. Informasi yang tersimpan meliputi nama teknisi, spesialisasi, nomor telepon, alamat, dan foto teknisi. Admin dapat melakukan proses tambah, ubah, hapus, pencarian, serta mencetak laporan data teknisi, seperti yang sebelumnya. Di sini kita bisa langsung cari nama pelanggan, nama teknisi, akan muncul nama Rizky. Oke, kita reload. Di sini kita bisa edit. Di fitur ini kita bisa menambahkan foto. Lanjut kita ke data spare part, stok spare part. Baik, di sini terdapat daftar stok komponen. Hmm, Data yang disimpan meliputi nama spare part, merek, jumlah stok, harga, dan gambar produk. Menu ini memudahkan admin dalam mengetahui ketersediaan spare part yang akan digunakan saat proses servis. Kita bisa edit. Baik, di sini kita juga bisa menambahkan foto. Kita update. Lanjut kita ke data pusat transaksi service. Menu ini merupakan menu utama dalam aplikasi karena digunakan untuk mencatat seluruh transaksi servis. Pada saat menambahkan transaksi, admin memilih pelanggan dan teknisi, kemudian mengisi jenis perangkat, merek, keluhan, pelanggan, biaya jasa, serta status pengerjaan. Di sini dapat admin juga dapat mengubah status servis sesuai perkembangan pekerjaan, misalnya dari menunggu menjadi proses atau selesai. Di sini kan sudah selesai. Kita edit ya karena cuma satu pelanggan. Statusnya kita bisa edit menunggu. Baik. Eh, Selain itu tersedia tombol nota untuk mencetak bukti transaksi yang nantinya diberikan kepada pelanggan. Di sini kita bisa klik. Oke, di sini sudah ada notanya. Eh, Balik lagi, kita masuk ke laporan bisnis. Pada halaman ini, sistem menampilkan informasi mengenai total omset,
jumlah perangkat yang masuk, jumlah servis yang telah tersedia, dan stok spare part. Selain itu, terdapat jurnal arus kas yang membantu pemilik usaha memantau kondisi bisnis secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke penjelasan singkat kode program. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework CodeLetter 3 dengan konsep model view controller. Controller berfungsi menerima pemerintahan dari pengguna, kemudian memanggil model untuk mengakses database dan hasilnya ditampilkan melalui view. Sebagai contoh, kita masuk ke controller pelanggan. Terdapat metode index yang digunakan untuk menampilkan data pelanggan, tambah, edit untuk memperbarui data, dan hapus untuk menghapus data pelanggan. Sedangkan di model pelanggan model terdapat function get all, insert, update, dan delete yang berfungsi melakukan proses pengolahan data pada database. Baik, sekian demonstrasi aplikasi sistem informasi service laptop komputer berbasis web menggunakan framework CodeLetter 3 yang telah saya buat. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengelolaan data service menjadi lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih mudah dibandingkan pencatatan secara manual. Selain itu, penerapan fitur Artificial Intelligence berupa tanya si Peter dan rekomendasi AI menjadi nilai tambah karena mampu membantu memberikan informasi dan rekomendasi secara otomatis kepada pengguna. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.